Screen aku jelas kan? Udah, Kak. Oke, kita mulai ya. Nanti kalau misalnya aku kecepatan, tolong diingatin aja. Oke, kita mulai ya. Nah, kalian pasti udah sering dengar kan dari guru-guru atau dimanapun gitu, kenapa sih BI nggak mencetak rupiah banyak-banyak aja untuk melunasi utang Indonesia? Bagaimana yang kita ketahui utang Indonesia itu banyak banget kan. Nah, jadi BI itu nggak mencetak rupiah banyak-banyak karena ada alasan tersendiri. Karena Bank Indonesia itu tidak bisa sembarangan mencetak uang dalam jumlah yang banyak. Karena kalau uang yang diedarkan itu terlalu banyak, itu tuh nggak akan baik untuk perekonomian. Karena nanti ketika jumlah uang yang beredar itu banyak, otomatis daya beli masyarakat bakal meningkat. Sedangkan itu tuh tidak diiringi oleh pertambahan jumlah barang dan jasa yang dijual. Sehingga nanti nilai mata uang akan turun dan harga barang-barang itu akan naik. Dan itu nantinya akan menimbulkan inflasi gitu. Nah, soal kebijakan moneter itu apa sih? Kebijakan moneter yaitu kebijakan pemerintah melalui bank sentral atau Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam rangka mencapai kestabilan ekonomi. Nah, eh, tujuan dari kebijakan moneter itu sendiri, yang pertama, itu menjaga stabilitas ekonomi. Nah, jalannya roda perekonomian itu nanti akan terganggu jika jumlah uang yang beredar itu melebihi atau lebih sedikit dari jumlah barang dan jasa. Kenapa? Kalau misalnya jumlah uang yang beredar tadi lebih banyak, yang udah aku jelasin tadi, berarti daya beli masyarakat bakalan meningkat, gitu kan. Nah, sedangkan tidak diiringi dengan pertumbuhan barang dan jasa. Otomatis nanti akan terjadi kelangkaan, dan itu akan menyebabkan harga barang meningkat. Nah, itu nanti penyebab dari inflasi gitu. Kebalikannya, kalau misalnya jumlah uang yang beredar di masyarakat itu sedikit, nanti berarti daya beli masyarakat itu akan turun. Dan turunnya daya beli masyarakat nanti akan menyebabkan kerugian pada pedagang, sehingga pedagang harus menurunkan harga jualnya gitu kan. Dan itu tuh nanti disebut dengan deflasi. Jadi untuk itu kebijakan moneter sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi yang selalu mengupayakan jumlah uang yang beredar itu nanti harus sebanding dengan jumlah barang dan jasa yang beredar juga di masyarakat gitu. Nah, yang kedua yaitu menjaga stabilitas harga. Tinggi rendahnya harga barang dan jasa itu tuh akan sangat mempengaruhi jalannya perekonomian. Harga yang tinggi bisa mengakibatkan turunnya permintaan. Nanti turunnya permintaan itu akan mengakibatkan turunnya produktivitas dunia usaha. Soalnya orang nggak ada yang mau beli barangnya kan. Nah, nanti kalau misalnya produktivitasnya ditinggikan juga, otomatis nanti barang di gudangnya bakal menumpuk gitu. Nah, oleh karena itu, pemerintah perlu menjaga kestabilan harga barang dan jasa dengan menggunakan kebijakan moneter. Nanti jika harga terlalu tinggi, pemerintah bisa mengurangi jumlah uang yang beredar. Nah, kalau harga terlalu rendah, nanti pemerintah bisa menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Gitu. Nah, yang ketiga yaitu meningkatkan kesempatan kerja. Jadi perekonomian yang stabil itu akan mendorong dunia usaha untuk melakukan investasi. Nanti ketika investasi meningkat, pada akhirnya itu nanti akan menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat di Indonesia gitu. Dan yang terakhir yaitu memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Jadi sebagaimana kita ketahui sekarang kan Indonesia lebih sering impornya lebih tinggi pada ekspornya gitu. Nah, cara untuk meningkatkan ekspor Indonesia itu bisa dengan kebijakan devaluasi atau menurunkan nilai mata uang Indonesia terhadap mata uang asing. Sehingga nanti ketika nilai mata uang Indonesia sudah diturunkan, otomatis nilai jual barang di luar negeri itu akan turun. Jadi barang ekspor Indonesia dapat bersaing dengan barang-barang luar negeri sehingga itu tuh akan meningkatkan ekspor ke luar negeri gitu. Nah, meningkatnya ekspor akan mengakibatkan neraca perdagangan serta neraca pembayaran tidak mengalami defisit dan tidak menutup kemungkinan dalam posisi surplus gitu. Sejauh ini ada pertanyaan, guys? Kalau nggak ada, aku lanjut ya. Nah, jadi jenis-jenis kebijakan dan instrumen dari kebijakan moneter itu sendiri. Kebijakan itu tuh ada dua. Yang pertama tight money policy sama easy money policy. Nah, tight money policy itu juga bisa kita sebut dengan kebijakan moneter kontraktif atau uang ketat. Nah, dari namanya sendiri kita udah tahu nih uang ketat. Berarti uang itu tuh nanti bakal
minimalisasi beredarnya di masyarakat. Nah, itu mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat kan. Nah, sedangkan easy money policy atau kebijakan moneter ekspansif atau kebijakan uang longgar, berarti uang longgar. Bagaimana berarti menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat gitu. Nah, instrumen kebijakan moneter itu sendiri ada 5. Yang pertama, kebijakan operasi pasar terbuka. Nah, di operasi pasar terbuka ini nanti BI menjual surat berharganya atau membeli surat berharganya. Nah, kalau misalnya terjadi inflasi, berarti jumlah uang yang beredar di masyarakat meningkat kan, banyak. Nah, BI harus mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Sehingga BI harus menjual surat berharganya. Sehingga kalau BI nanti menjual surat berharganya, otomatis kalau orang masyarakat membeli, nanti kan uangnya kembali lagi ke BI gitu. Nah, kalau terjadi deflasi, berarti BI menjual surat berharganya gitu. Nah, yang kedua itu kebijakan diskonto atau diskon polisi. Nah, di kebijakan diskonto ini, itu tuh Bank Umum meningkatkan suku bunga atau menurunkan suku bunganya gitu. Nah, kenapa? Kalau misalnya terjadi inflasi, berarti yang kayak aku bilang tadi, uang beredar di masyarakat sangat banyak. Jadi gimana sih cara bank sentral itu mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat? Nah, kalau inflasi berarti kita harus meningkatkan suku bunga, ya kan? Nah, dengan meningkatnya suku bunga berarti orang makin malas meminjam, soalnya bunganya tinggi banget dan orang bakal lebih milih ke menabung di bank. Begitu juga kalau terjadi deflasi, orang lebih milih mengambil uangnya atau meminjam uang karena itu kan bunganya rendah gitu. Nah, yang ketiga itu cadangan kas di bank. Nah, jadi di setiap bank umum itu tuh harus memiliki jumlah uang minimum yang harus ada di simpanannya gitu. Misalnya nih, tahun ini bank umum itu harus memiliki simpanan minimum di banknya sebesar 50 juta. Nah, kalau misalnya terjadi inflasi nanti BI memerintahkan nih ke mereka untuk menaikkan cadangan kasnya menjadi 100 juta. Otomatis kalau misalnya cadangan kasnya meningkat, nanti kan berarti bank-bank umum itu juga tidak bisa memberikan pinjaman lebih tinggi karena mereka juga harus memenuhi kewajiban kas minimum yang ada di bank itu sendiri gitu. Nah, kalau misalnya kebijakan kredit selektif, nah ini nih bank-bank umum itu akan memperketat syarat-syarat peminjaman pada masyarakat atau kepada masyarakat yang biasa disebut dengan 5C, karakter, capacity, collateral, capital, dan condition. Nah, dan yang terakhir itu yaitu kebijakan dorongan moral. Nah, ini nih biasanya Bank Indonesia itu akan memberikan kayak pengumuman, pidato, selebaran, pamflet, atau apapun ditunjukkan kepada bank umum atau pelaku moneter lainnya. Nah, isinya itu berupa ajakan ataupun larangan untuk menahan atau melepaskan pinjaman dan tabungan gitu. Tapi biasanya yang sering keluar di soal-soal UTBK itu dari poin A sampai poin C gitu. Soalnya itu tuh yang memerlukan pemahaman yang bisa dibolak-balik gitu loh guys. Kalau inflasi dia diapain, kalau deflasi dia digimanain gitu. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Kalau nggak ada boleh nih di chat di kolom komen gitu, nggak ada Kak gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita masuk lagi ke kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal itu yang kalau misalnya kebijakan moneter tadi dari bank sentral, kalau kebijakan fiskal ini dari pemerintah, dari Menteri Keuangan gitu. Untuk pengelolaan keuangan negara, kebijakan fiskal terbatas pada sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran yang tercantum dalam APBN. Dan semua itu untuk mengarahkan kondisi perekonomian yang lebih baik. Nah, jadi peran kebijakan fiskal itu ada 2. Yang pertama, untuk negara maju, dan juga untuk negara berkembang. Nah, kalau negara maju, kebijakan fiskal pemerintah semakin besar dalam mekanisme pembentukan tingkat pendapatan nasional, terutama dimaksudkan agar pemerintah lebih mampu mempengaruhi jalannya perekonomian. Nah, sedangkan untuk negara berkembang itu lebih menekankan untuk meningkatkan investasi melalui capital formation gitu. Nah,
Tujuan kebijakan fiskal ada 4. Yang pertama, memperbaiki keadaan perekonomian. Nah, hal ini tuh dilakukan dengan mengatur tingkat konsumsi pemerintah, transfer pemerintah, jumlah pajak yang diterima, nanti akan mempengaruhi tingkat pendapatan nasional gitu. Nah, yang kedua yaitu meningkatkan kecepatan kerja. Implementasinya yaitu dengan menggerakkan pos penerimaan dan pengeluaran dalam APBN. Nah, tujuan dari semua itu untuk meningkatkan laju investasi. Nah, nanti kalau misalnya laju investasi kita meningkat, dan itu tuh akan menyebabkan meningkatnya output nasional. Nah, kalau misalnya output nasional meningkat, berarti jumlah tenaga kerja yang diperlukan itu semakin meningkat juga kan, dan akhirnya dapat menyerap tenaga kerja gitu. Nah, yang ketiga, menjaga kestabilan harga-harga secara umum dan laju inflasi. Nah, itu tuh bisa diterapkan dengan menerapkan pajak langsung progresif atau pajak komoditas dengan harapan dapat menjaga stabilitas harga dengan menekan laju inflasi. Nah, yang terakhir yaitu meningkatkan distribusi pendapatan nasional. Nah, ini tuh gunanya untuk meningkatkan pendapatan nyata masyarakat, dan semua ini dapat tercipta apabila investasi dari pemerintah dalam pembangunan dapat dilakukan secara merata dan berimbang pada sektor dan seluruh wilayah negara. Nah, kita lanjut ke instrumen kebijakan fiskal. Nah, di instrumen kebijakan fiskal ini ada 3, yaitu sistem perpajakan, yang kedua politik anggaran, dan yang terakhir yaitu pinjaman pemerintah. Nah, kalau sistem perpajakan ini, pemerintah itu bisa dengan menaikkan tarif pajak atau menurunkan tarif pajak gitu. Nah, kalau misalnya pemerintah menaikkan tarif pajak, nah itu tuh gunanya untuk memperkuat kas pemerintah dan memperbesar pengeluaran bersifat umum. Dan juga biasanya kalau menaikkan tarif pajak itu untuk menghindari inflasi juga. Nah, sebaiknya pemerintah juga bisa mengurangi tarif pajak, di mana itu tuh gunanya untuk memberi kesempatan perusahaan berinvestasi sekaligus meningkatkan konsumsi masyarakat. Dan yang kedua, yaitu ada politik anggaran. Nah, jadi di politik anggaran ini nanti pemerintah itu tuh mengatur dalam APBN. Jadi di APBN itu ada anggaran berimbang namanya, anggaran dinamis, anggaran surplus, dan defisit gitu. Nah, yang terakhir yaitu pinjaman pemerintah. Pinjaman pemerintah ini mungkin lebih mirip sama operasi pasar terbuka yang dilakukan oleh BI. Jadi nanti pemerintah itu menjual atau membeli surat utang negaranya gitu. Dan sistemnya itu mirip juga sama yang dilakukan oleh BI di operasi pasar terbuka. Sejauh ini ada pertanyaan? Apa aku ngejelasinnya kecepatan? Respon dong guys, di chat gitu. Lanjut, Kak. Oke, makasih. Nah, mungkin materinya cuma sampai sini. Nah, kita masih ada deh satu lagi, sorry. Nah, jadi kan tadi di politik anggaran itu ada berbagai macam jenis anggaran kan ya. Nah, kita bakal ngebahas sekarang gitu. Apa-apa aja jenis-jenis kebijakan anggaran. Yang pertama itu ada anggaran berimbang. Nah, anggaran berimbang itu dari namanya tahu nih, berimbang berarti pendapatan sama pengeluaran itu harus balance untuk menjaga stabilitas ekonomi dapat terjaga dengan baik gitu. Nah, kalau anggaran dinamis, dari namanya dinamis berarti dari tahun ke tahun itu anggaran itu bakal bertambah jumlahnya, semakin lama semakin besar gitu. Nah, anggaran dinamis ini diperlukan karena semakin hari kita itu banyak kegiatan pembangunan yang harus dibiayai negara yang membutuhkan dana yang besar, otomatis jadi anggaran itu harus ditambah terus setiap tahunnya gitu. Kalau anggaran defisit berarti pengeluaran lebih besar dari pendapatan. Nah, biasanya anggaran defisit itu berguna untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir yaitu anggaran surplus. Surplus berarti pendapatannya lebih besar kan daripada pengeluarannya. Nah, itu tuh gunanya untuk mencegah inflasi. Dengan memperkecil pengeluaran, diharapkan jumlah permintaan terhadap barang dan jasa tidak meningkat gitu. Nah, kita masuk lagi nih ke contoh soal. Nah, dari soal nomor 1, kan perhatikan kebijakan moneter berikut. Yang pertama, menaikkan suku bunga. Kedua, menaikkan cadangan kas di bank. Yang ketiga, membeli sertifikat Bank Indonesia. Keempat, melonggarkan pemberian kredit. Dan 5, menurunkan tingkat suku bunga. Kegiatan yang termasuk dalam easy money policy adalah, nah bagi yang tahu boleh nih jawab di kolom chat.
Oke, makasih responnya. Ya, jawabannya itu ya, karena kalau menaikkan suku bunga itu tight money policy atau kontraktif. Menaikkan cadangan kas juga kontraktif. Sedangkan poin 2, 3, dan 4 itu yaitu easy money policy gitu. Nah, di kolom ada nih yang nanya ke aku, apa sih perbedaan antara kebijakan fiskal dan moneter? Nah, kalau perbedaan dari kebijakan fiskal dan moneter itu yang pertama dari pihak yang menyelenggarakannya. Kalau kebijakan moneter itu dilakukan oleh bank sentral, sedangkan kebijakan fiskal itu dilakukan oleh pemerintah, yaitu Menteri Keuangan atau Kementerian Keuangan gitu. Nah, itu dari segi pemberi kebijakannya ya. Nah, dari segi apa namanya jenis-jenis macam-macam ya, atau ya jenis-jenis kebijakannya itu juga berbeda kan. Di kebijakan moneter itu ada yang kayak tadi diskonto, cadangan kas minimum, moral persuasion, dan lainnya. Sedangkan di kebijakan fiskal itu lebih mengarah kepada APBN kita. Kalau misalnya kebijakan moneter itu untuk mengatur jumlah uang yang beredar secara langsung, itu kan kayak emang langsung kan ya BI mengatur, ini kita harus ngurangin duit ini, jadi emang langsung kan duitnya berkurang gitu dengan kebijakan yang dilaksanakan. Sedangkan kebijakan fiskal itu lebih mengutamakan kepada APBN. Jadi permainan itu dilakukan di APBN, mau di defisit atau digimanain atau meningkatkan pajak. Jadi kan kalau misalnya meningkatkan pajak kan nggak langsung ke uangnya kita naik atau turunkan gitu. Paham nggak? Gimana jawaban aku? Oke, jadi ada yang oke. Terima kasih responnya. Jadi ada juga nih yang nanya easy money policy itu apa, Kak? Nah, easy money policy itu sama dengan kebijakan moneter ekspansif atau juga uang longgar, atau dia itu biasanya untuk mencegah deflasi, bukan inflasi. Berarti dia tuh pengen Bank Indonesia itu pengen untuk menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat gitu. Kalau tight money policy atau kebijakan moneter kontraktif atau uang sekat, nah itu tuh BI ingin mengurangi jumlah uang yang kita pegang. Dapat dipahami, Alisa? Oke. Nah, siapa nih yang tahu jawaban soal nomor 2? Menjual surat berharga seperti SBI dapat mengurangi jumlah uang yang beredar karena keren-keren, betul sih B jawabannya. Kenapa? Karena kan kalau kita menjual surat berharga dapat mengurangi jumlah uang yang beredar itu karena nanti kan kalau misalnya surat berharga itu kita jual, berarti otomatis masyarakat itu akan memberikan uang ke Bank Indonesia kan, Bank Sentral. Nah, itu berarti uang yang dipegang masyarakat yang awalnya 10 juta, dia beli SBI jadi 5 juta gitu. Nah, makanya jawabannya B, dengan menjual surat berharga, uang yang beredar kembali masuk ke dalam sistem perbankan gitu. Kalau poin yang A ini nggak masuk sama sekali ya ke poin itu tuh mengurangi jumlah uang yang beredar. Nah, kalau poin yang C itu tuh masuk ke kebijakan moneternya yang diskonto. Kalau yang D juga masuk ke diskonto. Nah, kalau yang E ini, iya sih ke OPT, operasi pasar terbuka, tapi dia kan kalau membeli berarti menambah jumlah uang yang beredar. Gitu. Nah, kalau soal nomor 3, siapa yang tahu devaluasi adalah? Tapi udah ada sih di sampingnya.
So, karena udah ada nih jawabannya di samping, berarti devaluasi itu adalah menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Gunanya untuk apa sih? Yang kayak tadi ya, itu tuh meningkatkan jumlah ekspor. Karena kalau misalnya mata uang kita turunkan dengan mata uang asing, berarti otomatis harga barang ekspor kita akan lebih murah. Nah itu tuh nanti berarti orang-orang luar negeri itu akan tertarik untuk membeli barang kita kan. Sehingga itu tuh nanti akan memperbaiki neraca perdagangan sama pembayaran. Nah, beda apresiasi, depresiasi, revaluasi sama devaluasi itu apa sih? Nah, kalau apresiasi dan depresiasi ini tuh disebabkan oleh mekanisme pasar atau mekanisme perdagangan. Kalau revaluasi devaluasi itu tuh dilaksanakan atau timbul karena adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah gitu. Nah, kalau apresiasi itu adanya peningkatan nilai mata uang, kalau depresiasi berarti adanya penurunan nilai mata uang. Nah, kalau revaluasi itu tuh berteman sama apresiasi karena sama-sama meningkatkan nilai mata uang. Kalau depresiasi berteman sama devaluasi karena sama-sama menurunkan nilai mata uang. Cuma bedanya mereka di penyebabnya gitu, guys. Nah, soal nomor 4 nih. Siapa yang tahu jawaban soal nomor 4? Devaluasi mata uang rupiah ke mata uang asing dilakukan untuk memperbaiki posisi neraca perdagangan. Sebab devaluasi mata uang rupiah akan menurunkan harga komoditas ekspor sehingga jumlah ekspor dapat ditingkatkan. Nih, kita udah bahas nih sebelumnya di slide sebelumnya, baru banget nih. Jadi jawabannya apa, teman-teman? Oke, yang jawab D jawabannya benar ya. Nah, jadi biar sekalian aja aku bahas devaluasi ya di sini, Tiana. Nah, jadi kan kita balik ke slide sebelumnya aja dulu ya. Nah, jadi ada nih kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki neraca perdagangan atau pembayaran kita. Nah, untuk memperbaiki ekspor dan impor. Nah, kalau misalnya kita pengen meningkatkan ekspor, otomatis kita harus membuat harga barang kita tuh lebih mudah bersaing di luar negeri. Dengan cara apa? Berarti kita harus membuat barang kita tuh lebih murah kan daripada barang-barang yang dari daerahnya sendiri gitu. Nah, cara untuk biar barang kita itu murah, kita lakukanlah devaluasi, yaitu menurunkan nilai mata uang kita. Nah, kalau nilai mata uang kita turun, otomatis harga barang yang kita jual itu bakalan turun. Nanti kalau harga barang yang kita jual itu turun, berarti peminatnya tinggi kan, sesuai dengan hukum permintaan. Semakin rendah harga barang, semakin tinggi permintaannya gitu kan. Nah, makanya kebijakan devaluasi itu dilakukan untuk memperbaiki ekspor biar surplus neraca perdagangan kita ekspor lebih besar daripada impor. Kalau misalnya revaluasi, nah revaluasi itu tuh untuk meningkatkan impor Indonesia karena dia itu meningkatkan nilai mata uang. Berarti otomatis harga barang-barang dari luar negeri itu akan lebih murah di dalam negeri daripada harga barang yang diproduksi oleh Indonesia sendiri gitu. Paham nggak, Tiana? Iya, Kak. Udah paham. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Nah, berarti itu tadi jawaban nomor 4 benar ya, D jawabannya. Karena ya tadi devaluasi mata uang itu dilakukan untuk memperbaiki posisi neraca perdagangan, untuk meningkatkan jumlah ekspor. Nah, kalau soal nomor 5, siapa nih yang tahu jawabannya?
Beragam ya jawabannya. Ada yang jawab C, ada yang jawab A, terus ada yang jawab E juga. Nah, jadi jawabannya yaitu A ya. Nah, soalnya kenapa A? Kebijakan fiskal digunakan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Sebagaimana yang udah aku bilang sebelumnya, kalau mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat itu adalah fungsi dari kebijakan moneter. Sedangkan kebijakan fiskal itu dia lebih mengarah ke mekanisme anggaran, pengeluaran dan pendapatan negara gitu. Makanya pernyataannya salah ya. Nah, dan alasannya itu benar karena instrumen pokok dalam kebijakan fiskal itu ada pendapatan, pengeluaran, sama tadi hutang kan, kebijakan hutang negara gitu. Nah, Kim, udah habis nih materi dari aku. Nah, aku mau ngasih kuis kecil-kecilan boleh nggak? Ngetes nih kalian udah paham atau belum. Nah, kalau misalnya kalian belum paham nanti boleh nih chat aku lewat personal chat atau di grup gitu kan. Bentar ya. Aku bentar ya Tiana, soalnya aku mau nge-share itu link halaman untuk kita kuisnya. Nah, udah kelihatan nggak guys? So, kalian boleh buka dulu nih di Google-nya Quizizz. Nanti enter game kodenya ya. Ayo buruan masuk, biar kita mulai. Ayo nih, masih 4 orang, 31 orang lagi. Linknya itu nanti kamu bisa cari di itu ya. Bentar, aku sharing link aja deh. Linknya udah aku taruh di kolom chat juga ya.
Ayo, 10 orang lagi mana nih? Oke, masih ditunggu kok. Ayo, 8 orang lagi. Aku tunggu sampai 30 deh. 2 orang lagi ya, buruan. Ayo guys, join yuk. Oke, aku mulai aja lagi ya. Siap-siap guys. 1, 2, 3.
Ya, selamat bagi yang juara 1, 2, 3. Bagi teman-teman yang lain, kalau nilainya masih kurang memuaskan, waktu TBK masih panjang nih, masih bisa berlatih lagi. Dan bagi yang udah menempati posisi teratas, tetap rajin belajar dan pertahankan. Oke, dari pertanyaan ini bagusnya aku bahas sekarang atau gimana? Dari teman-teman soalnya susah atau mudah atau meragukan gitu? Oke, kita coba bahas sekarang ya. Nah, di soal yang pertama, perekonomian yang lesu menyebabkan banyak perusahaan merugi. Dampaknya pada sektor perbankan terjadi kredit macet karena ketidakmampuan pengusaha membayar angsuran. Selain itu, banyaknya nasabah yang menarik dana di sejumlah bank secara besar-besaran mengakibatkan bank mengalami kesulitan likuiditas. Untuk mengatasi masalah tersebut, langkah yang tepat dilakukan adalah, nah, dari soalnya nih kita breakdown dulu bareng-bareng. Perekonomian yang lesu menyebabkan pengusaha merugi gitu kan. Nah, terjadi kredit macet nih. Berarti otomatis orang-orang yang udah meminjam nggak bisa kan mengembalikan pinjamannya. Jadi lumayan banyak nih uang yang beredar di masyarakat. Nah, juga banyak nih nasabah yang menarik dana dalam jumlah yang besar-besaran. Otomatis uang yang beredar di masyarakat juga meningkat kan. Nah, jadi bank itu tuh mengalami kesulitan likuiditas. Nah, langkah yang tepat yaitu jawabannya yang ini, yang hijau. Bank berusaha mempertahankan likuiditas dengan menaikkan suku bunga pinjaman lebih tinggi daripada suku bunga simpanan lebih tinggi daripada suku bunga pinjaman. Soalnya karena tadi banyak nih nasabahnya yang narik uang. Berarti narik uang kan karena suku bunga simpanannya rendah. Nah, ditingkatkan lagi sehingga orang-orang yang menarik uangnya itu bisa nabung kembali di bank, dan orang-orang yang pengen minjam duit itu mikir-mikir lagi karena suku bunganya meningkat gitu. Nah, kenapa bukan yang poin A? Karena di sini itu lebih menekankan ke bank umum, bukan ke surat kebijakan operasi pasar terbuka gitu. Karena dia tuh kan emang bank ini mengalami kesulitan likuiditas, banknya banyak yang narik simpanan secara besar-besaran, berarti otomatis kita tinjaunya dari segi perbankan umum, bukan ke surat kebijakan operasi pasar terbuka gitu. Nah, kalau yang poin B, pemerintah berusaha menyelamatkan bank-bank yang mengalami masalah likuiditas dengan memberikan bantuan likuiditas. Nah, itu tuh menurut aku kayak apa ya? Kan yang harus ditanggulangi itu bukan bantuan likuiditasnya, banyak masalah yang lebih banyak lagi masalah selain memberikan bantuan likuiditas gitu. Soalnya di sini ada beberapa aspek masalah. Yang pertama tadi adanya kredit macet, nasabah menarik uang secara besar-besaran, jadi mengalami kesulitan likuiditas. Jadi masalah di bank itu bukan kesulitan likuiditas aja, makanya poin yang B itu belum dapat dikategorikan benar gitu. Nah, Bank Sentral mengeluarkan kebijakan menurunkan suku bunga SBI, baik yang berjangka maupun yang pendek. Nah, udah aku bilang kan tadi, yang kita tinjau itu dari perbankan umum, bukan dari surat Bank Indonesia-nya, surat berharga Bank Indonesia-nya. Makanya jawaban yang paling memungkinkan untuk benar yaitu jawaban yang D. Nah, kalau kita masuk ke soal nomor 2, kebijakan uang longgar yang bisa digunakan dengan cara, nah kebijakan uang longgar yang aku bilang tadi kan untuk menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Berarti kita bisa dengan BI itu membeli surat berharga yang ada di masyarakat, menurunkan tingkat suku bunga, menurunkan kewajiban cadangan minimum di bank. Nah, jadi kalau yang mengurangi besaran dari pajak penghasilan, nah pajak itu adalah instrumen dari kebijakan fiskal, berarti otomatis itu enggak jawabannya benar. Nah,
kalau menjual SBI atau sertifikat Bank Indonesia. Nah, kalau menjual, berarti kan BI ingin menarik uang yang kita punya. Berarti itu tuh bukan masuk kebijakan uang longgar, melainkan kebijakan uang ketat. Makanya jawaban yang B juga salah. Nah, jawaban yang C, menurunkan tingkat jumlah giro wajib secara umum. Berarti kan giro wajib minimumnya diturunkan, sehingga bank umum bisa memberikan pinjaman lebih banyak kepada nasabahnya, gitu kan. Berarti karena bank umum bisa memberikan pinjaman berlebih, maka uang yang beredar di masyarakat juga dapat ditambahkan. Nah, itulah tadi uang yang pengen kita, gimana sih kata-katanya? Ya, makanya itu tuh masuk ke kebijakan uang longgar karena menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat gitu. Nah, kalau yang D, membuat perubahan terhadap penggunaan sistem pemungutan pajak. Nah, ini juga masuk ke kebijakan fiskal ya, membuat perubahan terhadap penggunaan sistem pajak ini. Makanya jawaban yang paling tepat yaitu C. Nah, untuk soal maksudnya giro apa ya, Kak? Nah, giro wajib minimum itu sama kayak simpanan. Bank-bank umum itu harus punya nih kas minimum di bank itu. Jadi kalau untuk jadi uang yang misalnya nih Bank Indonesia menetapkan cadangan wajib minimum kalian itu tuh harus 50 juta. Jadi bank-bank umum itu tuh nggak boleh harus memiliki uang kas di banknya lebih dari 50 juta gitu. Kalau kurang dari 50 juta berarti nanti itu tuh akan berefek kepada sulitnya bank likuiditas tadi gitu. Paham nggak Alisa? Atau penjelasan aku berbelit? Kalau berbelit bilang aja sih guys. Ada yang mau ditanyakan untuk soal nomor 1 dan soal nomor 2? Lanjut, Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah, macam-macam instrumen kebijakan fiskal itu, yang pertama tadi ada kebijakan anggaran kan. Nah, yang kedua kebijakan perpajakan, sama yang ketiga itu pinjaman pemerintah. Nah, nih siapa nih? Fanya benar jawabannya. Sistem perpajakan, politik anggaran, dan pinjaman pemerintah. Untuk soal nomor 4, soalnya salah satu bank milik pemerintah mengeluarkan aturan mengenai peraturan pinjaman atau kredit. Pihak bank akan melakukan seleksi lebih ketat terhadap calon peminjam yang meminjam lebih dari 50 juta. Peraturan yang diambil bank tersebut merupakan salah satu penerapan kebijakan moneter yang bertujuan. Nah, berarti dia kan seleksi lebih ketat. Berarti dia tuh memperketat pemberian pinjaman. Nah, kalau misalnya pemberian pinjaman aja diperketat, berarti itu tuh bank-bank umum kan agak susah ya mengeluarkan uang. Nah, tujuannya yaitu untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, poin yang B benar, mengurangi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Untuk soal nomor 5, saat negara ingin mencegah dan mengendalikan inflasi, pemerintah dapat menggunakan kebijakan anggaran yaitu. Nah, kalau pengen mengendalikan inflasi, berarti pemerintah harus memperkecil pengeluarannya kan, dan memperbesar pemasukannya. Berarti pemerintah harus menetapkan kebijakan anggaran surplus atau anggaran berlebih. Makanya untuk jawaban A benar ya, menetapkan anggaran penerimaan lebih besar daripada pengeluaran negara. Nah, kalau poin yang B, menambah jumlah permintaan dan pengeluaran yang semakin besar. Nah, ini tuh anggaran dinamis. Kalau yang poin C, menyusun jumlah pengeluaran lebih besar daripada jumlah penerimaan. Nah, ini tuh anggaran defisit. Nah, gunanya anggaran defisit itu untuk mengatasi deflasi. Kebalikan dari anggaran surplus tadi. Nah, kalau menambah jumlah pinjaman luar negeri untuk meningkatkan produksi dalam negeri, itu tuh juga anggaran defisit ya. Soalnya kita kan harus memenuhi kebutuhan anggaran dengan cara meminjam dari luar negeri gitu. Makanya masuk ke
anggaran defisit. Makanya jawaban yang benar itu A. Nah, untuk soal nomor 6, pada tahun 2015, Kementerian Keuangan melakukan lelang SUN dalam mata uang rupiah. Pemerintah mendapatkan dana 16,2 triliun dari lelang 5 seri surat utang negara untuk memenuhi pembiayaan APBN. Potong ya, guys. Nah, pertanyaannya itu kenapa pemerintah itu lebih memilih untuk menjual atau melelang surat utang negaranya? Karena itu tuh untuk mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri. Selagi kita bisa meminjam dari pendapatan masyarakat kita, kenapa enggak gitu kan? Kenapa harus ke luar negeri dulu? Kalau misalnya masih ada cara yang lebih dekat daripada meminjam dari luar negeri gitu. Nah, kenapa poin yang A salah? Karena dia tuh kalau melakukan lelang surat utang negara, berarti itu kan ibaratnya pemerintah menjual kan ya surat utang negaranya. Kalau menjual berarti pemerintah ingin menarik uang yang ada di masyarakat gitu kan. Nah, berarti poin yang A itu salah. Karena dia tuh gunanya tuh untuk mengurangi uang yang berada di masyarakat secara tidak langsung. Nah, kalau memperluas kesempatan kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran, itu tuh biasanya itu tuh lebih menekankan ke investasi ya, bukan ke surat utang negara. Kalau yang poin D, menjaga daya beli masyarakat, terutama masyarakat berpendapatan rendah. Nah, itu tuh biasanya bukan dengan lelang surat utang negara, tapi dengan memberikan subsidi atau menurunkan pajak atau hal lainnya gitu. Nah, untuk soal nomor 7, harga kebutuhan pokok seperti minyak goreng, beras, telur, dan daging ayam mengalami kenaikan hampir 1,2% dibanding tahun 2014. Kondisi tersebut menyebabkan kenaikan laju inflasi sebesar 2,2% pada tahun 2015. Dengan kenaikan laju inflasi tersebut, pemerintah mengambil kebijakan moneter yang bertujuan. Nah, berarti ini kan intinya pemerintah harus menurunkan laju inflasi. Nah, gimana sih cara menurunkan laju inflasi? Berarti kita dengan melakukan kebijakan moneter atau kebijakan fiskal kontraktif kan ya. Nah, makanya jawaban yang benar itu C, itu menjaga daya beli masyarakat sehingga perekonomian kondusif. Soalnya, kenapa menjaga daya beli masyarakat? Soalnya kan kalau misalnya harga barang itu terlampau tinggi, nanti akan menyebabkan masyarakat susah untuk membeli barang-barang kebutuhannya. Kalau harga barang terlalu rendah, nanti juga akan timbul kelangkaan gitu kan. Nah, makanya kebijakan moneter itu nanti bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat sehingga perekonomian kondusif. Gitu. Mungkin sekian dari aku. Ada yang mau ditanyain? Oke, kalau ya nanti aku bakal share di grup ya. Aku perbaiki dulu kesalahan penulisannya bentar, nanti aku share di grup. Oke, kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyain sekarang, kalau kalian pengen nanya, bisa chat ke aku lewat personal chat atau lewat grup ya. Mungkin aku kembalikan lagi ke Kak Dava. Terima kasih waktunya teman-teman. Semoga sukses UTBK-nya.